Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali untuk meneruskan materi kita pekan lalu. Fa insyaallah fi hadzal yaum sanwasil dirasatana yakni 'anil qiraati asyazah. Jadi ini adalah pembahasan di dalam bab Al-Qur'an, yaitu tentang al-qiraatu asyazah. Baik, sebelum masuk ke al-qiraatu asyazah, sebenarnya di dalam ilmu qiraat ya. Jadi sebenarnya ada banyak variasi. Kata al-qiraah tersendiri itu kan artinya dia bacaan. Nah, di dalam ilmu bacaan ini, jadi menurut beberapa ulama ilmu Al-Quran, mereka itu berpendapat bahwasannya qiraat itu ada 3 macam. Yang pertama ada qiraat mutawatir, terus ada qiraat ahad, nah kemudian di sini ada qiraat syaz. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, ada yang qiraat 7 atau qiraat sab'ah, juga ada qiraat asyrah. Nah, kalau untuk qiraat sab'ah dan qiraat asyrah ini termasuk ke dalam qiraat yang mutawatir. Nah, kemudian kalau qiraatnya para sahabat itu adalah qiraat ahad. Nah, berarti sisanya gitu ya, sebagiannya lagi itu selain qiraat tersebut ya, qiraatnya yang mutawatir sama ahad, maka dikatakan sebagai qiraat syazah. Harusnya sudah tidak asing ya di telinga kalian ketika mendengar kata mutawatir dan ahad. Ketika mutawatir itu berarti sesuatu yang kita al-qiraat atau asyazah. Berarti qiraat atau bacaannya ini yang disandarkan kepada periwayat yang terpercaya, dan juga mereka tuh tidak mungkin untuk berdusta. Ya, itu untuk mutawatir. Sedangkan kalau qiraat ahad tersendiri itu sanadnya sahih, tetapi biasanya rosemnya berbeda dengan rosem Utsmani yang disepakati. Baik, kita langsung masuk aja ke al-qiraat asyazah. Nah, qiraat syazah ya, sila iftahna safha 92. Silakan dibuka halaman 92. Al-qiraatu asyazatu hiya ma naqala ilaina naqlan ghairu mutawatir. Hiya ma nuqila ilaina naqlan ghairu mutawatir. Jadi qiraat syaz ini adalah sesuatu yang disampaikan atau qiraat yang disampaikan kepada kita tapi tidak secara mutawatir. Min qiraatil Qur'anil Karim, dari beberapa qiraat Al-Qur'anul Karim. Tadinya seperti yang sudah Ibu sampaikan bahwasannya jadi qiraat syadz ini tidak memenuhi keabsahan yang ditetapkan pada qiraat mutawatir atau qiraat ahad. Sehingga qiraat syadz itu adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih. Itu ya. Berarti sini kita langsung masuk ke al-misal. Nah, contohnya itu di sini adalah qiraat Ibnu Mas'ud. Qiraat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala fi dzikri kaffaratil yamin. Nah, contohnya itu di sini untuk di buku kalian mengambil contohnya qiraat Ibnu Mas'ud yang berada pada ayat atau surat Al-Maidah. Syahidnya kita langsung aja ya. Di situ faman lam yajid fasyamu salasati ayam. Ini di ayat yang menyebutkan tentang kafaratnya orang yang mengingkari sumpah. Dia bersumpah tapi dia melanggarnya gitu ya. Nah, di sini kafaratnya itu adalah faman lam yajid fasyamu salasati ayam ya, setelah beberapa urutan kafarat. Nah, ini syahidnya yang perlu digarisbawahi tentang qiraahnya Ibnu Mas'ud, yaitu famalam yajid fasyamu salasati ayam. Itu bunyi yang terdapat di Al-Qur'an. Haitsu qara'aha radhiyallahu anhu, sebagaimana Ibnu Mas'ud ini membacanya dengan fasyamu salasati ayyamin mutatabi'at.
Nah, fa kalimatun mutatabi'at ini merupakan kata atau kalimat mutatabi'at ini kan berarti artinya berturut-turut. Fi hadhil ayah, kalimat mutatabi'at di dalam ayat ini qira'atun syazatun merupakan qira'ah syaz. Li'annaha lam tanqul ilaina naqlan mutawatiron, karena dia itu belum sampai kepada kita secara mutawatir. Fala yumkin al-hukmu 'alaiha, maka tidak mungkin berhukum atasnya bi annaha minal Qur'anil Karim, maksudnya menghukumi bahwasannya dia itu merupakan bagian dari kalimat atau bagian dari ayat Al-Qur'an. Nah, maka di sini ya, dengan meriwayatkan kata tambahan mutatabi'at, riwayat ini tuh termasuk kategori atau riwayat yang tidak mutawatir, maka dia ini termasuk ke dalam kategori qiraah syazah. Karena untuk qiraat ini hanya diriwayatkan oleh 3 ulama ya sebenarnya. Jadi selain Ibnu Mas'ud ini ada Ubay bin Ka'ab, ada dan Abdullah bin Mas'ud, kemudian ya tadi ya berarti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Jadi karena hanya diriwayatkan oleh 3 ulama, maka dikatakan atau dikategorikan sebagai qiraah syazah. Nah, nanti kalau misalnya digunakan tadi ya, makanya tidak menghukuminya merupakan bagian kalimat mutatabiat ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Nah, kemudian sekarang ke mauqiful usuliyyin fil ihtijaj bil qira'ati syazah. Apa ya Mas, ini jadi para ulama usul ini bersikapnya di dalam berhujah dengan qira'ah syazah itu seperti apa? Waqad ikhtalafal usuliyun, jadi para ulama usul berbeda pendapat fil ihtijaj bil qira'ati syazah, mengenai berhujah dengan qira'ah syazah fil ahkami syar'iyyah, di dalam hukum-hukum syar'i. Tapi di sini diambil warrajih, dan yang paling benar gitu ya, yang paling kuat min aqwalihim, dari pendapat-pendapat para ulama, pendapat mereka, annaha hujjatun fil ahkam, bahwasannya qiraah syazah ini adalah hujjah di dalam hukum-hukum. Wadzalika li anna, itu karena rawiyal qiraati syazah, karena perawinya atau periwayat qiraah syazah ini, bacaan syazah ini, yukhbiru annahu sami'aha minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu mengabarkan gitu ya, bahwasannya dia itu sami'aha minan nabi, mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala aqal min antakuna sunnatan sami'aha as-sahabiyyu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka paling enggak sedikitnya itu dia itu sedikitnya dia menjadi sebuah sunnah, atau maksudnya di sini hadis sami'ah as-sahabiyyu, yang didengar oleh sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Karena sebagaimana kita tahu berarti qiraah syazah ini gitu ya, bagi mereka yang mengatakan bahwasannya qiraah syazah ini bisa dijadikan hujah di dalam hukum-hukum, karena ya tadi ketika Rasulullah berucap gitu atau mengatakan sesuatu, itu kan dianggap sebagai hadis suhu gitu ya, hadis nabawi. Maka setidaknya gitu ya, paling enggak tuh ini sedikitnya dianggap sebagai sunnatan, sebuah hadis gitu ya, yang atau sebuah sunnah yang didengar langsung oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayanan lil ayatil karimah, sebagai penjelas bagi ayat yang tadi surat Al-Maidah. Fa akhbaro biha, kemudian mengabarkannya. Falidzalika wajibal amalu biha fil ahkam, maka dari itu kita wajib mengamalkannya di dalam hukum-hukum. Cuma tadi itu ya, memang karena di sini khilaf terkait dengan bisa dijadikan hujah apa tidak. Kalau menurut Imam Syafi'i itu sendiri, jadi tidak boleh dibaca pada saat sholat gitu ya.
Nah, contoh lain di sini sebenarnya ada contoh lain dari qiraat syadz, yaitu di surat Yunus ayat 92, "Falyauma nunjika bibadanika litakuna liman khalafaka." Nah, di ayat di ayat yang barusan Ibu bacakan itu, kata nunjika itu kan dibacanya sebenarnya kita nunajika, dan kata khalafaka itu pada asalnya kita membacanya khalfaka. Mungkin bisa dilihat ya di surat Yunus ayat 92. Itu juga termasuk qiraat syadz, seperti jadi ini qiraatnya Ibnu As-Samaifah. Ya, baik, itu terkait atau materi kita hari ini tentang al-qiraah syadzah. Mohon maaf apabila ada yang belum dipahami, silahkan bisa bertanya kepada gurunya masing-masing, kepada yang ikhwan kepada ustadz, dan yang akhwat bisa langsung bertanya kepada ibu. Syukron ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.